Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Fitri, NIM 118230114. PTSL singkatan dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dalam pasal 1 nomor 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN nomor 35 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan PTSL. Di dalam program ini, pemerintah melaksanakan pendaftaran tanah bagi masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya, yang bertujuan untuk memberikan hak atas tanah dalam bidang tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Di Indonesia sendiri, pendaftaran tanah belum memuaskan karena faktor-faktor yang belum bisa dimengerti oleh masyarakat setempat. Di antaranya faktor perpajakan hak atas tanah, kurang dipahaminya kegunaan sertifikat, lama dalam waktu pembuatan sertifikat, dan yang terakhir ialah anggapan bahwa hak atas tanah yang dimiliki sangatlah kuat. Perkenalkan, nama saya Intan Sri Listiawati, NIM 1181659. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian pendaftaran tanah sistematis lengkap. Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional nomor 6 tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL, yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek yang belum didaftarkan ke dalam suatu wilayah. Selanjutnya yaitu hukum-hukum dasar pendaftaran tanah sistematis lengkap. Yang pertama yaitu pendaftaran Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional nomor 6 tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap. Yang kedua yaitu Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional nomor 33 tahun 2016 tentang surveyor kadaster berlisensi. Saya akan membahas 7 poin penting di bab ini. Yang pertama, pihak yang terlibat atau pihak yang berperan. Tidak hanya BPN maupun ATR saja, tetapi DPR, kepala daerah, dan masyarakat harus mendukung dan turut berperan aktif dalam program PTSL ini. Yang kedua, objek. Objek pada PTSL merupakan seluruh bidang tanah di Indonesia yang belum bersertifikat maupun yang sudah, dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah. Yang ketiga, kriteria masyarakat. Masyarakat yang akan mengikuti program PTSL memiliki kriteria. Yang pertama, pemilik tanah belum mempunyai sertifikat bidang tanah tersebut. Yang kedua, pemilik tanah non-pertanian. Yang ketiga, tanah bukan warisan yang belum terbagi. Yang keempat, tanah tidak dalam sengketa. Yang kelima, pemilik tanah memiliki surat kuasa. Yang keenam, surat kuasa atau bidang tanah tidak sedang dalam jaminan. Dan yang ketujuh, tanah atau bidang tanah sudah memiliki patok atau batas wilayah yang telah disetujui oleh pemilik tanah yang bersebelahan. Tujuan dari PTSL itu sendiri adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Hambatan yang sering kita temui di dalam PTSL adalah masih banyaknya tanah yang sudah bersertifikat tetapi belum dilakukan pemetaan secara digital secara berpotensi overlap atau tumpang tindih dengan pemetaan yang baru. Yang kedua, biasanya hambatan yang kita temui adalah masih banyaknya pemetaan di peta dasar pendaftaran pada kantor pertanian yang masih menggunakan UTM
dan belum ditransformasikan ke TM3. Yang ketiga, biasanya kita mendapatkan hambatan berupa masih banyaknya bidang tanah yang sudah dipetakan tetapi tidak ada titik kontrol koordinat yang pasti, dan masih banyak sertifikat yang tertahan karena belum dilengkapi oleh pemohon sertifikat terdahulu. Yang terakhir, masih banyak para pelaksana PTSL di tingkat camat, lurah, RW, dan RT menyalahgunakan wewenang dengan mengkondisikan besarnya biaya pendaftaran tanah melalui PTSL. Saya akan menjelaskan tentang tahap pelaksanaan dalam PTSL, output dari PTSL, selanjutnya jangka waktu dan target. Pelaksanaan PTSL itu ada dua. Yang pertama, kegiatan pengukuran dan pemetaan. Yang kedua, kegiatan penerbitan sertifikat. Sedangkan output dari PTSL sendiri adalah sertifikat hak atas tanah dan kepastian hukum terhadap tanah yang dikuasainya. Selanjutnya, jangka waktu dan target dari PTSL sendiri. Pendaftaran tanah sistematis lengkap di Indonesia memiliki sebanyak 79 juta bidang tanah, dilakukan pada tahun 2018 dengan target penyelesaian sampai tahun 2025. Sekian presentasi dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.